Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menggunakan yang pertama Skerle Kriya Samudri, yang kedua saya Azam Muslim, yang ketiga Ketua Nanda, yang keempat Putri Wadi ingin menampilkan makalah kami yang berjudul tentang perjanjian perkawinan. Sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak Dosen Pemangku Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Islam Indonesia, yaitu Pak Aulia SHI MAHK, untuk menyampaikan dari kami pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian perjanjian dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut dengan perjanjian pernikahan, dalam bahasa Inggris disebut juga dengan prenuptial agreement, yang mana perjanjian perkawinan ini jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia karena eratnya hubungan kekerabatan, kemudian ditambah dengan perjanjian perkawinan ini masih dianggap tabu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian perjanjian perkawinan menurut ahli yang pertama, menurut Subekti, yaitu menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai harta benda suami ataupun istri selama perkawinan yang menyimpang dari azas yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka perjanjian perkawinan ini yang berisi tentang yang pertama, mereka bersepakat untuk menyatukan harta mereka. Yang kedua, mereka bersepakat untuk menyatukan hanya sebatas dari harta mereka. Kemudian yang ketiga, mereka hanya bersepakat ataupun tidak bersepakat untuk menyatukan harta mereka sama sekali. Kemudian menurut yang terakhir, yaitu menurut Waridjiske Warden, menyatakan bahwa perjanjian dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkannya pernikahan. Secara teoritis, perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam, baik mulai dari aturan yang tercantum dalam KUHP, yang kemudian undang-undang perkawinan, yang kemudian disebut juga dalam KI. Kemudian hal-hal yang tidak diperbolehkan mengenai harta susila yang dimuat dalam perjanjian perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, pasal 139 KUHP menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang diadakan tidak boleh berlawanan ataupun melanggar hukum, ketertiban umum ataupun kesusilaan. Yang kedua, dalam perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perjanjian secara tertulis yang dimuat ataupun dicatat oleh pencatat perkawinan. Yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum ataupun agama ataupun kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak dilangsungkannya akad perkawinan. Yang keempat, selama berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali mereka bersepakat untuk mengubah perjanjian perkawinan tersebut. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai poin pembagian perjanjian perkawinan. Pembagian perjanjian perkawinan jika kita rujuk dari pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu dengan jelas dan juga dengan tegas dinyatakan bahwasanya setiap perkawinan haruslah dituangkan dalam bentuk akta notaris yang mempunyai atau yang terdapat ancaman pembatalan perkawinan. Yang mana maksud dari dalam pasal tersebut ada 2 poin. Yang pertama, setiap perjanjian perkawinan haruslah dituangkan dalam bentuk akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan juga tepat. Yang kedua, adanya akta notaris itu haruslah yang mempunyai kekuatan hukum akan hak dan kewajiban seorang suami istri terkait harta kekayaan mereka. Karena kita mengingat bisa saja perjanjian perkawinan itu akibatnya meluas tentang harta mereka. Lalu jika kita lihat pembagian perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga kompilasi hukum Islam, perjanjian perkawinan itu ada 2 kategori. Yang pertama yaitu akta notaris, yaitu berbentuk akta yang ditulis di hadapan seorang notaris ataupun pejabat yang memiliki wewenang khusus akan hal demikian, yang proses pembuatan akta tersebut berdasarkan sistematis sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. Lalu yang kedua yaitu akta di bawah tangan. Nah, akta di bawah tangan ini merupakan surat
tanda bukti tertulis yang ditulis oleh seorang pihak dengan tujuan untuk mengikut sertakan seorang pejabat yang berwenang atas hal demikian, yang nantinya itu akan berfungsi sebagai alat bukti di muka pengadilan. Selanjutnya, pembagian perjanjian perkawinan. Jika kita rujuk dari segi harta, itu ada 3 kategori. Yang pertama itu perjanjian perkawinan harta kekayaan. Nah, maksudnya di sini yaitu bentuk perjanjian yang di dalamnya itu menguap atau membahas mengenai pendapatan harta dari masing-masing pihak suami istri. Bagaimana pendapatan mereka ini selama perkawinan, apakah akan menjadi harta bersama atau menjadi harta masing-masing pihak. Yang kedua, perjanjian perkawinan untung rugi. Nah, maksudnya di sini yaitu bentuk perjanjian perkawinan yang di dalamnya itu membahas mengenai pendapatan seorang suami istri yang diperoleh selama perkawinan secara cuma-cuma, seperti hasil wasiat, warisan ataupun hadiah, itu dalam konteksnya akan menjadi harta bersama, dan juga setiap kerugian yang ada selama perkawinan itu akan menjadi tanggung jawab atau tanggungan bersama pula. Yang ketiga, perjanjian perkawinan hasil dan pendapatan. Nah, maksudnya di sini adalah perjanjian perkawinan yang di dalamnya itu membahas mengenai pendapatan ataupun penghasilan dari masing-masing pihak, yang mana seluruh pendapatan dari masing-masing pihak suami dan pihak istri itu akan menjadi harta bersama. Namun, seluruh pengeluaran dari masing-masing pihak itu akan menjadi tanggungan mereka pribadi, bukan tanggungan bersama. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya Putri Wardi dengan NIM 2013010101 akan memaparkan materi yaitu bagian syarat-syarat perjanjian perkawinan. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUA Perdata. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam pasal 29 ayat 1 yang menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seorang pria yang belum berumur 19 tahun dan seorang gadis yang belum mencapai umur 16 tahun tak diperbolehkan melakukan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, seseorang dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan syarat: 1. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. 2. Harus dibuat dengan bantuan seseorang atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin perkawinan. 3. Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim. Pasal 147 KUA Perdata juga menentukan adanya syarat bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami istri masih dapat melakukan perubahan-perubahan atas perjanjian perkawinan yang telah mereka sepakati. Sedangkan menurut syariat Islam, perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu yang pertama, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh antara dua pihak itu tidak boleh menentang syariat Islam. Apabila perjanjian tersebut menentang syariat Islam, maka perjanjian perkawinan itu tidak sah. Namun akad yang terjadi, yaitu akad perkawinannya, tetap sah. 2. Harus sama-sama ridho terhadap perjanjian perkawinan yang disepakati oleh masing-masing pihak yang tersangkut. Ketiga, harus jelas dan gamblang apa yang dibuat di dalam perjanjian perkawinan.
Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam KHI mengenai perjanjian perkawinan diatur pada bab 7 pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Takdik taklak. Yang kedua, perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, takdik taklak merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang disebut setelah terjadinya akad nikah. Takdik taklak merupakan kitab fikih diucap oleh suami apabila ia menghendakinya, sedangkan menurut Undang-Undang Indonesia diucap oleh suami atas kehendak istri atau saran dari pegawai pencatatan nikah. Di dalam kitab-kitab fikih pada umumnya dinyatakan takdik taklak merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada istri yang nusyuz. Pegawai pencatatan perkawinan pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut. 1. Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik taklak sebagai maksud pasal 11 ayat 3 peraturan ini, suami mengusulkan mengusulkan taklik taklak yang telah disetujui itu setelah akad nikah dilangsungkan. Yang kedua, apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan ada taklik taklak, setelah akad nikah suami tidak mau mengutarakan hal ini, segera diberitahukan kepada pihak istrinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.